9,5 Maestro FM House with the Sound Sobat Maestro. Kita lagi ngobrolin tentang anak-anak dan parents pastinya ya. Di Ladies Talk barengan semua para ladies. Ada Pak Produser Ricky Hans juga. Dan ada Cipollina Wijaya juga bareng sama kita ya. Nah teman-teman, tadi kita udah ngobrol-ngobrolin tentang gimana sih caranya kita breakthrough. Kebiasaan atau mungkin adat istiadat yang mungkin udah berapa tahun kita bawa gitu ya. Apalagi kalau kita bisa bilang sih kita tinggal di Asia kan ya, istilahnya masih ada lah aturan kayak parents itu jauh di atas anak gitu kan ya. Istilahnya kayak tadi Cipollin bilang harusnya ada playdate nih, itu pun sebenarnya kayak susah gitu. Istilahnya kayak kita misalnya cuma soalnya nggak pernah. Antar anak lah biasanya cuma rutinitas atau gimana. Dan untuk ngopi cantik sama anak kayaknya, aduh nanti pas di tempat kafe gue ngobrol apa gitu kan ya sama anak gue bingung juga gitu kan. Mungkin kalau anak-anaknya masih umur 5 tahun ke bawah sih dikencar di Kencar ayam lu pikir kan? ya kan? Maksudnya dilepas aja gitu kan di tempat alam terbuka, maminya ngopi-ngopi gitu masih rada, mungkin dia seneng gitu ya, happy, lari-larian sama mamihnya gitu kan. Tapi kalau anaknya udah dewasa misalnya, terus bayangin kita di kafe ngopi sama anak-anak kita bakalan jadi kayak kita sibuk sama handphone kita, anak kita juga sibuk sama handphone kita, iya nggak sih? Itu pisan, itu Aku kepikir pisan. gitu sih gitu, apakah playdate yang seperti ini kan bukan, bener nggak sih Cipollin? Kita harus komunikasi toh. Atau gitu dulu juga nggak apa-apa. Dimulai dari itu. Gimana Ci? Gue sih nggak tahu ya. Gue sih ngerasa setiap orang tuh punya formulasinya sendiri-sendiri. Ya nggak sih? Karena itu anaknya kalian. Gitu ya, anak kita Ricky punya anak, tahu stylenya kayak gimana. Mungkin harus main dulu ke satu tempat bermain barengan, nggak terlalu banyak ngomong, tapi main bareng misalnya gitu ya. Tapi kalau misalnya anaknya cewek gitu ya, mungkin anaknya lebih diam, terus lebih banyak ngobrol, kontemplasi gitu ya. Jadi nggak diajak ke kafe misalnya, lebih banyak ngobrol, gimana lu sekarang punya cowok nggak misalnya, gue nggak tahu ya apa dan sebagainya. Jadi setiap anak treatmentnya pasti berbeda. Nah jadi kalau ngomongin soal play date kayak apa, nah itu memang harus kreatif ya orang tua zaman sekarang ya. Itu pertama, lu harus lihat dulu anaknya umur berapa, playdate kayak apa gitu yang bisa dilakuin. Apakah ke mall, apakah ke ke puncak ke Lembang hiking gitu ya misalnya. Tapi itu kan juga playdate. Kalau misalnya emang perlu ke kafe, perlu ke mall gitu ya dan sebagainya. Tapi intinya yang kita mau omongin tuh di dalam playdate-nya kalian tuh ada, kalian berusaha bangun relasi nggak? Bangun trust-nya si anak nggak? Kepercayaannya si anak? Bangun komunikasi nggak sama anak gitu? Nah, itu kan yang paling penting. Aku inget, gue nggak tahu siapa yang ngomong, relasi sama anak itu nggak cuman soal quantity, betul. Ya kadang-kadang orang tua cuma bisa ketemunya weekend, kalau nggak malam doang. Tapi seringkali kuantitinya banyak, tapi kualitasnya nggak ada, juga nggak ada hasilnya. Ketemu tiap hari, tapi yang keluar adalah kata-kata kasar, kata-kata makian, ya itu juga nggak berfungsi gitu kan, nggak ada hasilnya. Jadi quantity sama quality harus balance. Nah itu yang aku mau ngomong, jangan cuman jadi teori gitu ya, gue tahu deh gue harus pergi, tapi hatinya lo tuh setengah-setengah gitu ya. Ya sih disuruh, makanya suruh playdate, makanya gue playdate gitu, padahal gue nggak srek nah nggak bisa juga gitu kan. Jadi lo harus bener-bener ngerasa ini penting, lu bawa hati lu saat lu playdate gitu ya, saat lu pergi bareng, mau kemanapun, nggak usah cuman hiking sekitar rumah juga, buat gue sih itu juga hal yang oke gitu ya. Tapi yang penting kaliannya sendiri, kitanya sendiri, orang tua ngerasa penting nggak gitu, dan mau nggak pakai waktu ini kayak begitu. Biasanya sih kalau misalnya kalau yang saya lakuin sih ya, lihat anak senangnya, misalnya anak senang apa nih misalnya kan gitu. Ya pas kebetulan misalnya, Pih misalnya pengen ini ke sini dong, misalnya olahraga, atau misalnya kalau nggak ya itu tadi misalnya ngafe atau apa. Padahal kan kadang-kadang orang tua tuh nggak senang misalnya sama olahraganya, nggak senang sama misalnya kafe gitu kan. Apalagi saya nggak suka kopi gitu kan. Ya udah gitu kan kita nemenin gitu kan misalnya ini terus itu ada ngobrol-ngobrol. Tahu-tahu kadang-kadang kalau misalnya kayak nggak puguh-puguh lah ya misalnya gitu. Nanti dia ngajakin misalnya,
Nih, kita jalan-jalan aja yuk, cuma putar-putar aja naik mobil gitu kan. Jadi pernah kita itu mau putar-putar gitu kan, tanpa arah tujuan gitu, nggak tahu kemana gitu kan gitu. Ini tuh mau kemana gitu kan? Ya nggak apa-apa lah, sana kita di mobil aja, sana gitu kan. Kita bisa ngobrol, bisa apa gitu kan. Jadi Ya, semua anak-anak tuh pada ngobrol, ngomong gitu ya, tanpa kita istilahnya nimpalin gitu misalnya, cuma cukup dengar aja gitu kan gitu. Jadi nggak ada misalnya komplain misalnya A, B misalnya terus nimpalin misalnya kalau mereka cerita tentang teman-temannya gitu kan, kita nggak nimpalin misalnya, iya ya ternyata teman kamu tuh kayak gini, nggak cuma dengar aja gitu. Tapi kayaknya asik banget gitu kalau sedih itu kayak gitu kan. oh, iya loh. Dengerin aja berarti loh. ya. Itu pun playdate ya, si Pauline ya. Kenapa? Dengerin aja teh playdate juga ternyata. Iya, iya. Walaupun seringkali mami-mami kurang kayaknya kalau denger, perlu Menarik. komentar biasanya. Ya nggak, Tin? Ngomong langsung pengen nimpalin. Tergantung. Kalau Iya loh. kalau Karena itu loh, jujur ya, anak-anak zaman sekarang, bukan anak zaman sekarang, maksudnya ada beberapa remaja gitu ya yang suka curhat, WA kayak gitu, mereka cuma ngomong, gak ada yang mau dengerin gue. Kayak gitu Iya loh. benar. Gue cuma Benar mau di dengerin doang rumah lagi. semuanya sibuk. Iya, soalnya kadang-kadang gue tuh bukan negatif, nanti gue suka berasumsi kalau ada anak ngobrol Ci, ada kalau nggak Miss, ada waktu nggak? Gue pikir dia perlu solusi. Ternyata lagi pas gue ngomong gini, tapi kok Miss kayaknya nggak punya solusi? Nggak perlu solusi, gue cuma boleh dengerin doang kok Miss. Kayak begitu. Oh oke, maaf, kayak gitu ya. Iya loh, kadang-kadang itu juga gitu ya. Kadang-kadang gesture Bener. kita, waktu kita aja buat mereka itu more than words speaks gitu ya. Benar. Even my teenagers bilang kok, Mam, kenapa sih Mam selalu harus ditimpalin? I just wanna share with you. You don't have to say anything. Gitu. Lu diem aja, Mak, gitu kan. Dengerin aja Iya. sih, gitu kan. Iya, betul. Oh, I see. Iya, benar. Tapi kan mulut ini ingin berwisdom ria buat dia gitu ya. Padahal nggak pada waktunya dia butuh itu gitu ya sebenarnya. Iya nggak sih? Betul. Tapi kadang-kadang kita emak ya kan suka gitu kan, misalnya pengen curcol gitu kan, tapi nggak dapat solusi juga udah nggak apa-apa gitu kan, udah oke. Iya. Anak-anak ya suka gitu ternyata ya. Benar. Iya. Kata Cifang Banget. gimana kata Cifang? nggak, gue masih cuman maksudnya mau nanya juga Kenapa? gitu ya. Mau nanya juga Masih gitu pang-pang. ke Pauline, Kenapa, Ci? Kalau gue mah masalah playdate gitu mah nggak masalah ya, karena gue tuh tipenya bawel. Jadi kalau gue di mobil berdua sama anak gue atau bertiga, pasti gue mah mancing gitu. Kalau dianya diem, gue yang mancing gitu. Apa aja gitu, pasti gue tanya gitu ya. Nah, itu sih makin kesini nggak masalah gitu ya. Tapi udah gitu, gue tuh yang pengen ditanya teh, Pau, dulunya teh gue teh keras pisan, Pau, sama anak-anak teh. Omongan gua tuh ke anak-anak teh lagi mereka SD gitu ya, gua teh tipe yang akademik banget ya kayaknya dulu gitu ya. Jadi papahnya teh sampai ngomong, lu teh ngapain sih marah sampai segitu, dah anak lu mah nggak ngerti gitu ya, maksudnya anak lu teh udahlah gitu, baru umur segitu juga gitu kan. Terus udah gitu ya, gua kalau nanya anak-anak lo, Pau, kan dulu sistemnya ditanya. Gitu, gue Asia banget ya, karena mami juga gitu kan, mami juga kan nanya gitu ke gue kan, sampai SD kelas berapa tuh ditanya gitu ya. Tiger Mom. Iya pasti gue tuh ngomong, bodoh pisan, masa sih kayak gini aja nggak bisa, ini tuh simpel pisan gitu. Sementara kalau dikasihin, udah sini gue yang nanya, kata bapaknya gitu ya, kan bapaknya tuh kalau nanya tuh nggak eksak seperti di buku gitu, tau nggak, yang mirip-mirip teh, oh iya bener, padahal enggak, itu teh harusnya begini, itu teh Pau. Tapi maksudnya kata-kata gue dulu itu tuh ya, maksudnya gue setelah makin kesini teh makin sadar, gue teh suka nyesel, Pau. Dulunya teh kenapa gue dulu kayak gitu tau nggak? Omongan gue teh pasti bikin sakit hati anak-anak gue sih gitu. Nah itu loh yang maksudnya yang gue suka seselin teh itu gitu, Pau. Sekarang sih sebenarnya sama mereka dari ngobrol mah gue nggak ada masalah. Malah kalau bapaknya makan suka lebih diam, gue yang mancing. Nanti kalau udah tigaan itu nyambung, udah gue antepin gitu kalau di mobil gitu. Tapi gue berusaha mancing, itu sih buat gue nggak masalah gitu ya. Tapi dulunya itu loh, Pau, yang gue sesalin teh begitu gitu. Iya, penyesalan selalu di belakang ya, Ci ya. Kalau di depan mah diseruduk kambing ya, Ci ya, biasanya, Ci ya. Aduh. Tapi
Tapi ya Ci, ini Pauline jadi ingat waktu Ci Fang cerita, aku juga jadi ingat waktu kecil tuh mami tuh kasar, mami tuh ngomongnya keras gitu. Tapi apakah bikin gua sakit hati? Enggak tuh Ci, karena gua tahu mami gua ngomong itu karena dia bentuk sayangnya begitu Oke. ke gua. Tapi ini balik lagi ya Ci ya. Kayaknya harus, nggak tahu, mungkin perlu waktu atau perlu momen, perlu cuaca, tanya sama dua anak Cici gitu ya. Dulu ya, kalau mami ngomong-ngomong kasar, jahat sama kamu, ingat nggak sih? Sakit hati nggak sih? Gitu. Maksudnya harus sambil joking gitu loh, Ci. Tanya gitu. Ada pernah gue tanya. Maksudnya, mami suka gini ya. Ya aku inget dah, cenah mami begini, cenah mami begini. Ya gue udah minta maaf sih sama mereka. Cuman maksudnya ya kan kita nggak tahu ya hatinya dia, dalamnya dia seperti apa ya. Gue berharap sih mereka ya kayak lu gitu, Pau. Jadi no hard feeling lagi lah, udah begitu gitu. Dia tahu gitu kan dengan perubahan gue sekarang gitu kan. Ya berharap sih enggak gitu ya. Cuma gue udah pernah tanya sih, kata mereka ingat gitu apa yang gue lakukan. Mereka ingat. Cuman ya itulah. Udah say sorry, ya itu sih gue berharapnya mereka lupa gitu aja sih. Mereka maksudnya bukan lupa, maksudnya jangan sakit hati gitu loh, Pau. Iya, tahu lah tujuannya tuh untuk apa mami ngelakuin itu gitu ya. Tapi balik lagi Ci, kalau aku secara pribadi setelah sekarang punya banyak anak-anak gitu, anak-anak asuh lah, anak-anak komsel dan sebagainya, aku ngelihat di saat mereka lagi kesel sama maminya apa gitu ya, aku selalu bilang jangan pernah sakit hati sama mami gitu ya, karena lu bakal tahu ke depannya kenapa mami seperti ini. Nah biasanya nih kalau udah berjalan ya 3 tahun, 6 tahun, sekarang mereka udah pada kuliah dan sebagainya. Nah satu hal yang membuat mereka berubah jadi nggak kepahitan lagi, nggak sakit hati lagi, itu karena maminya atau papinya juga berubah. Oke. Ada nggak? Kalau maksudnya ada beberapa tuh yang masih kesel, pahit hati dan sebagainya karena maminya tuh nggak berubah. Tuh kan, si mami mah dari dulu, Cici tahu kan, aku tuh dari kecil begini, itu sampai sekarang udah gede juga begitu. Itu tuh kepahitan. Tapi ada beberapa, aduh si mami tuh itu ya, maksudnya gue tau lah kenapa mami begini waktu gue kecil. Karena kalau nggak digituin, gue nggak bakal kayak begini nih, Ci. Tapi sekarang si mami ternyata enggak kok, gue udah kuliah, udah apa, dia terserah lo, hidup lo. Jadi gue ngelihat kepahitan itu terjadi di saat tidak ada perubahan dari papa mamanya, lalu anaknya ngerasa bahwa hidupnya dikontrol, lalu kata-katanya dari dulu sampai sekarang tidak berubah gitu ya, menyakiti, pokoknya intinya menyakiti anaknya. Itu bisa jadi kepahitan tuh. Tapi kalau misalnya ya, kalau gue melihat ini contoh nyata nih Ci Fang, sampai udah minta maaf gitu ya, dan gue percaya Ci, anak-anak lu ngelihat pelayanannya lu, ngelihat bagaimana lu juga berubah gitu ya, dari Tiger Mom sekarang jadi Lion Mom. Tapi Sio sih tetap Tiger sih. Sionya nggak bisa berubah, Tigernya berubah ya kalau Sio ya. Iya. Seiring dengan perubahan yang ada, aku percaya itu juga mengubah si anak. Itu bakal kerasa banget itu bakal kerasa karena gue bayangin ya ini lagi ada kontes DBL kan ya, Ci Fang lagi ada DBL ya ini ya. Gue ngeliat anak-anak TK gue, bayangin anak-anak TK gue sekarang main basket gitu. Terus gue WA lah beberapa orang tuanya. Terus dia bilang, lu inget gak nih anak gue kan ngeselin banget ya waktu kecil gitu ya. Tapi udah gitu gila, udah gede mah gue udah nyerahin sama Tuhan. Balik lagi ya, gue ngeliat nih mamahnya berubah nih. Mamahnya berubah, papahnya berubah, kok tiba-tiba jadi lebih spiritualitas gitu, lebih spiritual gitu. Gue bilang, tapi ini kan anak dari Tuhan ya, Paulus selalu bilang, ya gue serahin deh gitu. Dan ternyata dia bisa melesat ya jadi seorang pebasket kayak begitu, nggak pernah terpikir. Tapi gue ngerasa iya loh, waktu kecil itu anaknya susah banget sampai mamanya tuh aduh gitu ya, mau ngomong kata kasar tuh akhirnya ngomongnya pakai bahasa Inggris supaya tidak terlalu kasar. Tapi ya gue ngelihat, gue cuma mau bilang setiap titik air mata nih yang mama atau papa curahkan tuh itu bakal dibayar oleh Tuhan gitu. Di saat papa mama juga menyerahkan anak-anaknya sama Tuhan. Nah itu hal kecil lah ya, dan gue ngerasa kayak siapapun lah di sini ya, maksudnya mau kita semua jadi papa mama pasti pernah melakukan kesalahan dalam mengasuh anak.
iyalah ya, gitu. Karena kita masih orang berdosa gitu ya. Mungkin waktu dulu kan nggak ada ladies talk ya, nggak ada ladies talk gitu. Jadi nggak tahu gitu cara ngurus anak, pernah mengalami kesalahan. Tetapi di saat kita tahu kesalahan kita apa, nah itu mau nggak sih kita minta maaf kayak Cifangfang lakuin? Mau nggak sih gitu ya kita ngobrol, walaupun dia minta maafnya nggak usah, Dek, Mama minta maaf. Lama banget Gitu kan. Tapi sambil jalan kayak gitu ya, sambil apa, lu pernah ngerasa sakit nggak sih, sakit hati nggak sih Mami ngomongin kalau misalnya dia iya sekali gini, ya maaf dong, kayak itu kan hal-hal yang sebenarnya lebih casual, tapi anak dapat loh, anak tuh bisa ngerti loh bahwa oh Mami minta maaf, dan yang paling penting kitanya juga harus berubah. Anak-anak tuh ngelihat aslinya berubah. Kalau misalnya kitanya masih tetap ngomong kasar, kitanya masih tetap ngejulitin orang, ngegibahin orang, ayah nggak akan didengar deh sama anak, percaya. Kagak akan. Jadi berkata-katanya casual juga nggak masalah ya. Nggak masalah kayaknya ya. Tapi tetap berat juga loh kalau saya pas lagi mau bilang maaf. Aduh, kayaknya pada memang salah tapi harus minta maaf gitu kan, tuh berat ngomong gitu. Teori mah gampang sih cewek, aduh teori mah gampang, aduh pas Yang lebih berat banget. kalau gue sih lebih susah adalah pas lagi minta maaf, emang bisa minta maaf tapi tetap menasehati sesudah minta maaf. Kayak ya udah lu kayak gini, urus aja hidup lu sendiri, bodo amat dah gitu. Ya nggak gitu amat juga, emang gue gitu banget ya. Enggak sih. Ini kan ekstrim kanannya gitu, Ci, gitu. Kan kayak gini, Mami minta maaf karena gini-gini nih, makanya nanti lagi, nah kan harusnya kan berhenti aja gitu kan. Iya, sincere banget nih Mami nggak tulus. Kayak pengen ngomong I told you so kan? Ya kan? Ya kan? Mami mah kayaknya persediaan komanya teh banyak, nggak habis-habis. Titik mah sedikit banget, titik mah terbanyak. Kalau koma banyak banget nih. Oh ya, Einstein. Lucu banget sih. Aduh. Tapi kalau misalnya ini ya, berarti ya sebetulnya tadi ya lumayan dapat juga ya, karena ya secara orang tua kan secara nggak sengaja ataupun memang disengaja kan memang sering juga tuh ngeluarin kata-kata yang memang benar-benar bikin anak sakit hati lah kadang-kadang kayak gitu. Tapi dengan minta maaf dan adanya perubahan, memang ya ini juga ya aku coba share juga ya. Jadi anakku juga gitu. Ya ketika kami lagi berantem berat soal apalah gitu ya, rules atau mungkin ada pelanggaran atau apapun, akan selalu diakhiri dengan minta maaf. Tapi sebelum minta maaf tuh ada ininya, ada kayak evaluasinya. Kamu tahu nggak salahnya di mana, apa segala macam. Terus juga dari situ aku juga yang minta maaf juga sih ke dia gitu ya. Ya udah marah lah katakanlah, atau bahkan kalau misalnya udah ngejewer atau apa ya, aku juga pasti akan ngomongin itu. Nah, cuman aku tadi setuju sih sama Ci Pauline, bahwa kalau kita bisa berubah, tapi ya maksudnya kita doing kayak tadi ya, ada bikin salah, minta maaf, ngejelasin apa segala macam, anak kita tuh ngelakuin itu loh ternyata. Kalau dia bikin salah atau apa, dia pasti bakal jelasin ke kita dan lebih enak gitu. Kayak apa, aku tadi habis ini loh di kelas, jadi aku minta maaf sama missnya, dan dia jelasin gitu. Ya tapi aku tahu sih kesalahan aku di mana, bisa kayak gitu dia. Ya. Tapi apakah emang sampai segitunya, Ci Pauline? Iya. Aku tuh selalu bilang, kalian tahu nggak sih ada satu video, kalian bisa cari di YouTube, judulnya Children See, Children Do. Ada tuh filmnya di YouTube. Apa? Kalau sekarang kan yang lagi Monkey See, Monkey Do. Monkey See, Mengkudu. Iya, jadi intinya anak itu cerminan orang tuanya gitu loh. Oh banget. Iya, jadi kalau gue selalu bilang loh sama orang tua muda ya, itu anak lo yang umur 9 tahun lebih 1 hari itu udah langsung jadi copycat. Jadi bayangin kalau misalnya orang tuanya tuh ngomongnya tuh kasar apa, terus anaknya ngomong kasar, gue nggak akan pernah nyalahin anaknya. Aku pernah pelayanan di satu desa ya, di daerah Indonesia Timur. Itu tuh anaknya tuh waduh kasarnya dan sebagainya. Terus kita lihat nih papa mamanya kayak gimana. Waduh, papa mamahnya terutama lebih memperhatikan para babi daripada anaknya.
Jadi anaknya itu bisa ditendang, bisa dilempar, cuma dikasih makan nasi putih doang. Sedangkan babinya itu diusap-usap, dikasih dedek yang terbaik. Karena apa? Gak normal. Karena babinya menghasilkan uang, sedangkan anak ngabisin uang. Gila nggak punya konsepnya seperti itu? Oh my god. Kasihan pisan tuh anaknya. Iya, makanya anaknya itu yang kita lakuin waktu perjalanan misi itu adalah kita bawa mereka, lalu kita bangun harga diri mereka. Karena kalau misalnya kan mereka masih nganggep bahwa gua nanti kalau udah gede, ya gua jual babi sebanyak-banyaknya, punya anak yang bisa jual babi lagi, ngerti gak? Jadi itu tuh orang tua mereka kasih turun-temurun mindsetnya tuh seperti itu. Sama juga ya kalau misalnya kita ngomongin, kalau misalnya Ricky, puji Tuhan ya kalau anaknya itu sekarang udah lebih muda, ngomong maaf, dan sebagainya itu hal yang baik. Tapi maaf tanpa ada perubahan juga bakal jadi satu habit ya, maaf, tapi yang nggak akan berubah gitu. Tapi baik-baik kalau misalnya ada kata maaf dan orang tuanya berubah, itu anak tuh bisa, itu bisa breakthrough banget tuh buat anak. Gitu. Oke ya, tadi Iya, tapi kenapa kok orang tua pemalas tapi ya? malas. Kenapa? Ya tapi Malas minta maaf. bukan malas ngurusin. Oh, maksudnya diemin Ngurusin aja. babi. Itu lebih bahaya lagi loh. Kalau anak tuh diantepin gitu ya, ngantepin nggak marah. Itu ada tuh kan bahasanya orang tua yang tidak hadir gitu ya. Iya, Lagi itu. tuh gila. Ya itu lebih parah. maksudnya gitu. Jadi si orang tua tahu ada masalah, dia berusaha, dia minta maaf, ya udah minta maaf, udah. Terus tapinya dia nggak mempelajari gitu, nggak mempelajari how supaya bisa jadi gimana. Iya, tau nggak sih? betul. Itu teh ibarat lu sering ke gereja, iya gue tahu ke gereja tiap minggu, tapi gue nggak tahu. Iya, Terus udah gitu betul. hari-hari Senin sampai Sabtu lu berdosa. Ya udah. Iya, rutin Iya. aja. Iya, Gitu. ngalir aja udah, ngalir Iya. sana tuh ke bawah, heran deh. Sama. Ya makanya Oh, kompleks banget memang. Iya, untuk Oke. minta maaf aja kayaknya udah agak sulit gitu ya, apalagi untuk orang tua yang punya didikannya keras dan kaku gitu ya. Hah, gua minta maaf ke anak gua, gila nanti dulu dong gitu kan, pasti ada juga Tolong. yang kayak gitu. Ya Terus udahlah, apa ya babinya gitu kesiniin kan ya? aja lah kalau gitu. Ada pasti yang kayak gitu sih teman-teman ya. Apalagi sekarang nggak cuma minta maaf, tapi dituntut untuk berubah juga supaya ada breakthrough tadi. Nah, kita mau belajar sama-sama Sobat Maestro ya. Tapi nanti tungguin ya untuk teman-teman yang pada ketinggalan seri-seri Ladies Talk, apa mungkin sesi yang sebelum ini ketinggalan juga, langsung cek aja di YouTube channel kita Maestro Radio Bandung.